Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, sekarang masuk pembahasan al-maf'ulu lahu. Al-maf'ul lahu. Baik, adapun terkait dengan al-maf'ul lahu ini ada beberapa istilah ya. Terkadang disebut al-maf'ul min ajlih atau juga maf'ul li ajlih. Jadi sama saja maf'ul lahu, maf'ul min ajlih atau maf'ul min atau li ajlih. Nah, baik, qala berkata Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, babul maf'uli min ajlih, bab maf'ul min ajlih. Wa huwa maf'ul li ajlih atau min ajlih adalah al-ismu al-mansubuh, isim yang mansub, alladzi yuzkaru, yang disebutkan, bayanan, sebagai penjelasan, li sababi wuqu'il fi'li, penjelasan sebab terjadinya fi'il. Jadi dia adalah isim yang mansub yang disebutkan dalam rangka menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Nahwu qaulika, contohnya ucapanmu, qama Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri ijlalan li amrin, dalam rangka memuliakan amr. Ya, perhatikan di sini ijlalan isim yang mansub ya. Yang mana dia disebutkan menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Terjadinya fi'il qama, sebabnya apa? Ijlalan. Ya, ijlalan li amrin. Insyaallah jelas itu ya. Kemudian contoh berikutnya, wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Ya, qasadtuka, aku menuju kepadamu, ibtigha'a ma'rufika, dalam rangka mengharap kebaikanmu. Baik. Berkata Asy-Syarih rahimahullahu taala, aqulu, saya katakan, at-tasi'u minal mansubati, yang kesembilan dari al-mansubat, al-maf'ulu min ajlih, maf'ul min ajlih. Wa yusamma aidan, dan dia juga dinamakan al-maf'ulu li ajli wal maf'ulu lahu. Ya, dinamakan juga maf'ul li ajli dan juga maf'ul lahu. Baik. Jadi ada tiga ya. Di sini disebutkan maf'ul min ajli, maf'ul li ajli, maf'ul lahu. Wa huwa, yaitu al-ismul mansubu alladhi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Ini sudah lewat tadi. Faqauluhu, maka ucapan al-musannif al-ismu kharaja bihi al-fi'lu wal harfu, keluar dengannya fi'il dan huruf. Fala yakunu wahidun minhuma maf'ulan lahu, maka satu dari keduanya itu tidak bisa menjadi maf'ul lahu. Wa huwa yashmalu as-sariha wal mu'awwala bis-sarih, dan isim di sini itu mencakup isim sarih ataupun muawwal bis-sarih ya. Muawwal bisa, atau wa huwa yashmalu, dan dia yaitu maf'ul lahu tersebut dia mencakup isim sarih atau muawwal bis-sarih ya. Maf'ul lahu itu mencakup as-sarih atau muawwal bis-sarih. Jadi dia adalah isim. Ya, maf'ul lahu itu adalah dia isim. Baik isimnya itu adalah isim sharih yang memang tegas, jelas. Isim yang tidak butuh kepada takwil, bisa jadi muawwal bisharih. Ya, yang dia itu merupakan apa? Takwilan. Ya. Baik. Kemudian fasarihu,
maka yang sharih adalah huwa alladzi la yahtaju fi ja'lihi maf'ulan lahu ila ta'wil. Adalah yang membutuhkan dalam menjadikannya maf'ul lahu ila ta'wil. Yang butuh dalam menjadikannya sebagai maf'ul lahu kepada ta'wil. Nahu jitu ikraman li Zaidin. Aku datang ikraman, itu dalam rangka atau karena memuliakan Zaid. Fa ikraman maf'ulun lahu syarihun, maf'ul lahu yang syarih. Jelas ya, maf'ul lahu yang syarih. Tidak butuh lagi kepada takwil, itu jelas sudah. Jitu ikraman li Zaidin. Jadi ikraman ya sudah maf'ulun lahu, maf'ul lahu yang syarih, ya, maf'ul lahu yang syarih. Kemudian wal muawwalu bisyarihi, dan yang ditakwil dengan syarih huwa alladhi yahtaju fi ja'lihi maf'ulan lahu ila ta'wilin, yaitu yang butuh dalam menjadikannya sebagai maf'ul lahu kepada takwil. Jadi ini butuh di takwil. Kalau yang sebelumnya yang syarih itu tidak butuh kepada takwil. Nahu contohnya jitu an ukrima Zaidan. Jitu an ukrima Zaidan. Aku datang. Nah, datangnya kenapa? An ukrima Zaidan, karena saya memuliakan Zaid. Nah, perhatikan di sini. Fal masdarul muawwalu minal fi'li. Itu masdar muawwal dari fi'il yang itu al-masbuq bi an, yang dibentuk dengan an, ya. Itu adalah maf'ulun lahu, maf'ul lahu. Ya toh? Kan an itu huruf apa? Huruf nasab, masdar dan istiqbal. Ya, istiqbal. Nah, itu huruf masdar. Artinya fi'il di situ bisa ditakwil jadi masdar, ditakwil jadi masdar, ya. Nah, maka itu tadi, makanya maf'ul lahu di sini adalah bentuknya al-muawwal bisyarih, ya. Baik. Wa takdiru, dan takdirnya adalah jitu ikraman li Zaidin. Jitu ikraman li Zaidin. Saya datang karena memuliakan Zaid, ya. Jadi jitu an ukrima Zaidan. Nah, itu masdar muawwal. Masdar muawwalnya di situ yang dibentuk dengan an tadi, ya. Ditakwil jadi masdar. Ukrima ikraman masdarnya. Nah, di situ masdar muawwalnya itu sebagai maf'ul lahu, maf'ul lahu. Jadi ingat ya Mas, untuk maf'ul li ajli itu tidak mesti bentuknya isim syarih, bisa jadi takwil, ya, merupakan muawwal bisyarih, ya, yang itu merupakan masdar muawwal, masdar yang merupakan takwilan. Insyaallah jelas ya. Baik, wa qauluhu al-mansubu, dan ucapan al-musannif al-mansub kharaja bihi al-marfu' wal majrur. Fala yakunu wahidun minhuma maf'ulan lahu, maka satu dari keduanya tidak bisa menjadi maf'ul lahu, ya. Baik. Baik, kemudian wa qauluhu alladzi yudhkaru ila akhirih kharaja bihi baqiyatul mansubat. Jadi dari definisi alladzi yudhkaru ila akhirih tersebut keluar dengannya adalah mansubat yang lain, ya. Baik, kemudian di sini beliau menyebutkan syarat-syaratnya yang perlu diperhatikan. Wa'lam, ketahuilah anna jami'asy syuruti, bahwasanya seluruh syarat-syarat allati ushturitat, yang dipersyaratkan lil maf'uli lahu, yang dipersyaratkan untuk maf'ul lahu, itu khamsatun, ada 5. Jadi semua syarat yang dipersyaratkan untuk maf'ul lahu itu ada 5.
Wahia yang pertama al-awwalu ayyakuna masdaron. Yang pertama dia itu adalah masdar. Maf'ul lahu itu masdar. Jadi isim dalam definisi tadi maksudnya adalah masdar. Isim di situ. Masdar. Baik. Baik tadi isimnya sharih ataupun muawwal bisharih, ya. Yang mana merupakan masdar muawwal, ya, dari fiil yang itu dibentuk dengan an tadi. Atsani yang kedua ayakuna qalbiyan. Ya, ayakuna qalbiyan. Masdarnya itu adalah masdar qalbi. Ai min af'alin nafsi al-batinati. Yaitu dari fiil-fiil nafs al-batinah. Jadi fiil-fiil yang kaitannya dengan apa? An-nafs al-batinah ya sama, hati maksudnya. Ya. Jiwa yang batin. Artinya hati. Jadi masdarnya itu masdar qalbi. Jadi bukan kemudian perbuatan fisik. Nah, bukan perbuatan fisik. Nanti dengan contoh akan lebih jelas nanti. Karohbati seperti mengharap, warohba takut, wal ijlal memuliakan, wal mahabbati cinta, wal khawfi takut, wa nahwi dzalik. Jadi masdar qalbi, ya. Baik. Ya, seperti contoh tadi, qama Zaidun ijlalan li amrin. Ya, Zaid berdiri karena memuliakan. Pemuliaan itu di mana? Hati kan? Ya. Baik. Kemudian as-salitsu. Yang ketiga, syarat yang ketiga ayakuna illatan lima qablahu. Ya. Jadi dia itu ya maf'ul lahu tadi adalah sebab lima qablahu, sebab apa yang sebelumnya. Jadi dia merupakan sebab, ya, yang sebelumnya itu sebab terjadinya apa? Fi'il tadi. Kemudian ar-rabi'u yang keempat an yattahida ma'a amilihi fi zamani. Jadi dia yattahida satu atau sama bersama amilnya, ya, fi zamani pada waktunya. Jadi waktunya itu sama dengan amilnya, ya. Maf'ul li ajlih dan waktu terjadinya apa? Fi'il tersebut sama. Al-khamisu yang kelima an yattahida ma'a amilihi fil fa'il. Itu sama bersama amilnya dalam fa'il. Jadi fa'il dari fi'il tersebut, ya, dengan maf'ul lahunya sama. Maf'ul lahunya sama. Baik. Mithalu al-mustawfi li syurutil khamsati qauluka. Contoh, ya, yang memenuhi syarat yang 5, ya, yang memenuhi 5 syarat tersebut adalah qauluka. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Baik. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Nah, perhatikan, fa ijlalan maf'ulun li ajli. Kenapa di situ ijlalan dia kita katakan maf'ul li ajli? Li'annahu masdarun. Syarat pertama masdar kan? Kemudian qalbiyun, dia masdar qalbi. Ya. Kemudian dzukira li bayani illatil qiyam. Dia disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya apa? Al-qiyam, berdiri. Ya tidak. Sebab Zaid berdiri apa? Karena memuliakan. Amr. Wa zamanul qiyam wahidun. Waktu maf'ul li ajli, waktu memuliakan dan waktu berdiri itu satu. Jadi berdiri dan memuliakan itu waktunya satu. Wa fa'iluhu wa fa'ilul qiyam wahidun.
Fa'ilnya fa'il dari maf'ul lahu itu, ya, dan fa'il dari qiyam, pelakunya, pelaku memuliakan dan pelaku berdiri itu sama, satu. Wa huwa Zaidun. Yang berdiri siapa? Zaid. Yang memuliakan Amr siapa? Zaid. Terpenuhi 5 syarat. Ya, terpenuhi 5 syarat. Masdar, kemudian masdar qalbi, kemudian dia disebutkan sebagai penjelasan sebab, ya, terjadinya fiil, waktunya itu sama, kemudian fa'ilnya itu sama. Nah, kemudian untuk contoh yang berikutnya, wa batigha'a maf'ulun li ajlihi li'annahu masdarun qalbiyun dzukira di bayani illatil qasdi. Ya, disebutkan dalam rangka apa? Menjelaskan apa? Sebab terjadinya al-qasd. Wa zamanuhu wa zamanul qasdi wahidun wa fa'iluhu wa fa'ilul qasdi wahidun. Insyaallah jelas. Wa huwa dhamirul fa'ili. Ya, yang pelakunya di situ kan dhamir yang sebagai fa'ilnya qasadtu, ya kan? Wa huwa mudhaf, dan ibtigha'a di situ maf'ul li ajlinya mudhaf, ma'rufika mudhafun ilaihi. Ya, jelas ya insyaallah. Jadi demikian tadi syaratnya. Baik, kemudian wa mithaluhu minat tanzili qaulul ghaniyil hamid, dan contohnya dari Al-Qur'an adalah firman Allah yang Al-Ghani Al-Hamid. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena takut miskin. Ya, takut miskin. Baik. Ya. Fa khasyata maf'ulun li ajlihi li'annahu masdarun qalbiyyun dzukira li bayani illatil qatli. Disebutkan itu dalam rangka menjelaskan sebab terjadinya pembunuhan. Ya, sebab membunuhnya apa? Khasyah. Ya kan? Khasyah. Kemudian tadi dia masdar qalbi. Syarat yang berikutnya wa zamanu al-qatli wahid, sama. Waktu takut ini tadi maf'ul li ajlihnya, dan waktu pembunuhan itu satu. Wa fa'iluhu wa fa'ilul qatli wahidun. Fa'ilnya dan fa'il pelaku dari maf'ul li ajlih tadi dan fa'il dari membunuh, pelaku dari pembunuhan tersebut satu. Ya. Baik. Wa huwa wawul jama'ati, yaitu waw jamaah. Nah, itu fa'il dari qatl dan juga pelaku dari khasyah tadi, maf'ul li ajli. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf di situ, khasyata mudhaf, wa imlaqin mudhafun ilaihi. Jelas ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa in fukida syartun min hadhihi syuruti, jikalau hilang satu syarat dari syarat-syarat ini, ya, fa in fukida syartun min hadhihi syuruti wajib jarruhu biharfi jarrin, wajib dijar dengan huruf jar. Ya, kalau hilang satu saja dari 5 syarat ini wajib dijar dengan huruf jar, ya dulu ala ta'lili, huruf jar yang menunjukkan kepada makna ta'lil. Ta'lil yang menunjukkan apa? Sebab. Ya kan? Kalami seperti lam, wa nahwiha dan yang semisalnya. Intinya huruf jar yang menunjukkan makna ta'lil, yang menunjukkan sebab. Famithalu ma faqada asyarta al-awwala, contoh yang hilang syarat yang pertama. Wa huwa kaunuhu masdaron, yaitu maf'ul lahu itu adalah masdar. Jadi hilang syarat dia itu masdar. Qauluka, ucapanmu, ji'tu lisamni wal asali. Ya. Ji'tu lisamni wal asali.
Jadi tadi apa, jitu lisamni wal asali, saya datang lisamni wal asali. Nah, saman di sini bukan masdar, asal juga bukan masdar. Maka tadi wajib dia dijar dengan huruf jar yang menunjukkan taklil. Kalau di sini lam, aku datang lisamni, ya karena apa? Samin atau mentega, wal asali dan madu. Jadi dia datang itu karena ingin mendapatkan apa? Samin atau mentega atau juga madu. Ya, baik. Jadi tidak bisa jitu samnan atau jitu asalan. Ternyata bukan masdar. Ya. Jadi dia tadi maksudnya ai min ajlis samni wal asali. Nah, jadi maksudnya jitu itu karena samin dan juga asal madu. Wa kilahuma ghairu masdarin, dan keduanya bukan masdar, ya. Kemudian wa mithalu ma faqada asyarta tsani. Contoh yang hilang syarat yang kedua. Wa huwa kaunuhu qalbiyan, yaitu masdar qalbi. Qauluka jitu lil qiraati wal kitabati. Ya. Ingat, al-qiraah membaca, kitabah menulis. Masdar tidak masdar, tapi qalbi bukan? Tidak, ya qiraah. Ya bukan qalbi, pekerjaan fisik. Ya kan? Makanya jitu lil qiraati wal kitabati. Saya datang untuk membaca dan menulis, ai min ajlil qiraati wal kitabati. Itu untuk apa? Membaca dan menulis. Sebab dia datang, betul ini menunjukkan apa? Sebab toh. Karena lam di situ maknanya taklil. Sebab dia datang itu untuk membaca dan menulis. Tetapi di sini tadi tidak dikatakan apa maf'ulun lahu. Ya. Wa kilahuma min af'alil jawarih. Ya, karena dia memang masdar tetapi bukan masdar qalbi. Wa kilahuma, keduanya min af'alil jawarih, termasuk fi'il-fi'il jawarih. Ya, fi'il-fi'il yang kemudian dari anggota badan. Kemudian wa mithalu ma faqada syarta tsalitsah, dan contoh yang hilang syarat yang ketiga. Wa huwa kaunuhu illatan lima qablahu, yaitu apa? Dia itu sebagai sebab dia apa yang sebelumnya. Ya, sebab terjadinya fi'il tadi. Qauluka, ucapanmu, ahbabtu ijlala Zaidin. Ahbabtu ijlala Zaidin. Saya mencintai, memuliakan Zaid. Nah, perhatikan di situ. Kalau tidak jeli, ya kan? Seakan-akan maf'ul ya jeli. Ya, perhatikan fa ijlala Zaidin di situ maf'ulun bihi, maf'ul bihi. Li'annahu waqa'a alaihi al-fi'lu, karena terjadi padanya fi'il. Wa huwa al-hubbu, yaitu cinta. Pada ijlal itu terjadi padanya fi'il, bukan sebab terjadinya fi'il. Ahbabtu, saya mencintai perbuatan memuliakan Zaid. Walaysa illatan lima qablaha, dan dia bukan sebab ya apa yang sebelumnya, sebab terjadinya fi'il tersebut, bukan. Justru fi'il itu terjadi padanya. Ya. Baik, ya jelas tuh ahbabtu, saya mencintai. Fi'il muta'addi. Ya kan? Mana objeknya? Maf'ul bihi ijlal. Baik. Wa mithalu ma faqada syarta rabi'ah, contoh yaitu yang hilang syarat yang keempat. Wa huwa kaunuhu muttahidan ma'a amili fi zamani, yaitu dia itu satu bersama amilnya dalam waktu. Qauluka ji'tukal yauma lil ikrami ghadan. Nah, ingat ya tadi, karena hilang satu syarat maka dikasih huruf jar yang maknanya taklil. Seperti di sini, ji'tukal yauma, saya datang kepadamu, lil ikrami ghadan, untuk memuliakan besok. Artinya memuliakanmu itu esok hari. Ya. Jadi tidak bisa di sini ji'tukal yauma ikraman ghadan. Karena beda waktunya. Beda
waktunya. Ikramnya besok, ya. Amilnya datangnya hari ini, maka dikasih huruf jar. Fa zamanul maji'i mutaqaddimun, zaman waktunya datang itu mutaqaddim, lebih dulu ala zamanil ikram. Ya, lebih dulu dari apa? Waktu memuliakan. Baik, insyaallah jelas ya. Ya tinggal murojaah saja, intinya murojaah. Wa mithalu ma faqada syaratul khamisah. Nah, ini nak diselesaikan mudah-mudahan. Dan contoh yang hilang syarat yang kelima, wa huwa kaunuhu muttahidan ma'a amili fil fa'ili, yaitu dia itu fa'ilnya sama bersama amilnya. Qauluka ji'tuka limahabbatika iyaya. Nah, perhatikan. Saya datang kepadamu karena engkau cinta kepadaku. Perhatikan. Fa'ilul maji huwal mutakallimu. Fa'il dari maji adalah mutakallim. Yang berbicara. Jitu, saya, ya kan? Yang datang itu kan saya. Sedangkan wa fa'ilul mahabbah, pelaku dari mahabbah, cinta siapa? Wal mukhatab, orang yang diajak bicara kamu. Beda kan fa'ilnya? Ya kan? Pelaku dari masdar tadi cinta dengan pelaku dari fa'il beda. Maka ini tidak bisa kita katakan maf'ul li ajli. Ya, ji'tuka mahabbataka. Tapi harus dikasih huruf jar li mahabbatika. Intinya harus terpenuhi 5 syarat ini. Kalau satu saja hilang syaratnya, maka harus dikasih huruf jar yang maknanya ta'lil, ya, yaitu lam dan yang lainnya. Tetapi memang yang paling banyak penggunaannya, karena yang paling mudah juga adalah huruf jar lam. Kemudian thumma i'lam, kemudian ketahuilah annal maf'ula li ajli, bahwasanya maf'ul li ajli la yajibu nasbuhu, tidak wajib dinasab, wa in istawfa syurutuh, meskipun terpenuhi syaratnya. Bal yajuzu jarruhu, bahkan boleh dijar biharfin, dengan huruf ya dulu alat ta'lil. Ya. Intinya begini. Kalau misalnya antum buat kalimat yang itu menunjukkan sebab terjadinya fi'il, terpenuhi 5 syaratnya. Terpenuhi 5 syarat sebagai maf'ul lahu. Maka perhatikan beda dengan yang sebelumnya ya. Perhatikan, takutnya antum salah paham. Jadi kalau dia terpenuhi sebagai maf'ul lahu, nah di sini sebutkan tidak wajib nasab. Maksudnya tidak wajib nasab itu karena memang dia boleh diberi huruf jar. Jadi boleh antum mau membuat kalimat misalnya tadi qama zaidun ijlalan li amrin, atau qama zaidun li ijlalin li amrin. Boleh antum jadikan maf'ul lahu, boleh antum kasih huruf jar yang maknanya ta'lil. Tapi kalau hilang satu saja dari 5 syarat ini, wajib dikasih huruf jar. Paham? Itu bedanya. Tapi kalau dalam kalimat, maksudnya jelas dia nasab, berarti kita mengirobnya maf'ul li ajli. Ini maksudnya kalau antum buat kalimat yang masdar itu merupakan tadi terpenuhi syaratnya sebagai maf'ul li ajli, boleh antum nasabkan sebagai maf'ul li ajli, boleh juga antum kasih huruf jar. Paham? Namun kalau tidak terpenuhi syaratnya, apa yang harus? Harus dikasih huruf jar. Mafhum insyaallah. Baik, kemudian itu contohnya fatakulu fil mithalaini al mutaqaddimaini, maka kau katakan pada 2 contoh yang lalu, qama zaidun li ijlalin li amrin. Boleh qama zaidun ijlalan li amrin, atau ijlalan berarti kita jadikan maf'ul lahu atau maf'ul li ajli. Ya, boleh juga qama zaidun li ijlalin li amrin. Wa qasadtuka li btigha'i ma'rufika. Baik, insyaallah jelas.
Wa mithaluhu minat tanzili qauluhu jalla wa jalaluh, dan contohnya dari Al-Qur'an adalah firman Allah, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ya, di antaranya ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Ya. Nah, di sini dikasih min. Nah, ini salah satu huruf jar yang maknanya ta'lil. Min. Ya, min. Juga yang maknanya ta'lil apa? Fi. Ya kan? Fi. Baru kita lewati pelajaran dalam apa? Mulakhas. Apa hadisnya? Masuk surga fi dzubab, masuk neraka fi dzubab. Fi di situ maknanya ta'lil, sebab. Sebabnya apa? Lalat. Nah, jadi ini diantaranya. Jadi lam, min, fi. Nah, kalau di sini dalam ayat ini min, ya. Illa annahu qad yatarajjahu ahaduhuma 'alal akhari. Nah, cuma kata beliau tadi, perhatikan, hanya saja terkadang lebih roji salah satu dari keduanya dibanding yang lain. Wa qad yastawiyani, dan terkadang juga sama. Nah, ringkasnya begini. Jadi kalau terpenuhi syarat, boleh antum jadikan maf'ul li ajli, boleh antum kasih huruf jar, terpenuhi syarat. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat, satu saja syaratnya hilang, wajib dikasih huruf jar. Nah, sekarang kembali ke pembahasan yang terpenuhi syarat. Ya, terpenuhi syarat tadi. Jadi boleh dikasih huruf jar, boleh sebagai maf'ul li ajli. Cuma ada keadaan yang menjadikan bisa jadi terkadang salah satu dari keduanya itu lebih kuat, lebih roji dibanding yang lain, terkadang sama. Artinya terkadang keadaan ini menjadikan dia maf'ul li ajli itu lebih kuat, lebih roji. Keadaan ini menggandengkannya atau menyambungkannya dengan huruf jar itu lebih roji. Atau juga terkadang sama, ya. Baik. Tapi intinya tadi ya, tidak usah susah-susah, ya bisa antum kasih huruf jar, bisa antum nasab sebagai maf'ul li ajli. Adapun secara rincian mana yang lebih roji, nah ini pembahasannya. Fayatarajjahu an-nasbu 'alal jari, maka atau fayatarajjahu an-nasbu 'alal jari, lebih roji yang nasab dibanding jar, ya lebih roji nasab dibanding jar idza kana mujarradan min al, apabila dia itu kosong dari al wa minal idofah, dan juga dari idofah. Baik, jadi kalau terpenuhi syarat, kemudian masdarnya tadi tidak ada alif lam, dan dia bukan mudhof. Kal mithalil awal, seperti contoh yang pertama, fi kalamil musannif, dalam kalam al musannif, qama zaidun apa? Ijlalan li amrin. Ya, itu tadi ijlal tidak beralif lam dan dia bukan mudhof, maka lebih roji apa? Nasab. Artinya lebih roji kalau kita buat kalimat qama zaidun ijlalan. Kan tadi kalau terpenuhi kan bisa ijlalan, bisa li ijlalin. Nah, kalau dia kosong dari alif lam, bukan mudhof, maka yang lebih roji nasab. Baik. Kemudian wa yatarajjahu aksuhu, dan lebih roji aksuhu, kebalikannya, yaitu lebih roji jar. Lebih roji jar. Idza kana makrunan bi al, apabila dia itu bergandengan dengan al. Nahwu darabtu ibni litta'dibi. Ya, saya memukul anakku litta'dibi, dalam rangka mendidik. Ya, wa yajuzu at-ta'dibah. Nah, perhatikan di sini. Lebih roji untuk di jar itu kalau bersama dengan al. Kalau kosong dari al tadi lebih roji nasab. Kalau beral berarti lebih roji jar, ya kan? Makanya darabtu ibni lit-ta'dibi. Nah, lit-ta'dib karena beralif lam. Boleh tidak ada at-ta'diba? Boleh. Ya juzu at-ta'diba. Jadi boleh. Darabtu ibni at-ta'diba boleh. Tapi lebih rajih mana?
lita'dibi. Intinya boleh kedua-duanya, cuma masalah mana yang lebih rajih saja. Ya. Nah, makanya di sini artinya juga maf'ul li ajli itu tidak mesti nakirah. Ya. Baik, bukan nakirah. Sebagaimana contoh sebelumnya tadi ibtigho ma'rufika, ya kan? Kemudian wayastawi al-amrani, dan sama dua perkara tersebut, sama nasab atau jarnya itu, tidak ada yang lebih rajih idza kana mudhafan. Kalau dia mudhaf, kal mithali tsani fi kalamil musannif, seperti contoh yang kedua pada kalam al musannif, qasadtuka ibtigho'a ma'rufika, mudhaf toh. Nah, di situ kekuatannya sama. Ya, antara nasab maf'ul li ajli dengan dikasih huruf jar. Jadi qasadtuka ibtigho'a ma'rufika wa qasadtuka libtigho'i ma'rufika, sama-sama kuat. Adapun ya boleh kedua-duanya, cuman mana yang lebih rajih saja. Ya, kalau yang lebih rajih nasab itu ketika ada al dan mudhaf. Sudah ingat saja itu mudhaf. Yang keduanya mudah, yang kedua dan yang ketiga. Ya kan? Lebih kuat jar ketika bersama dengan al. Kemudian keadaannya berikutnya sama. Ya, sama antara nasab dan jar itu kapan? Ketika dia mudhaf. Ya, ketika dia mudhaf. Sudah? Insyaallah ya, tinggal murajaah. Ya. Faedah. Alamatul maf'uli lahu, tanda maf'ul lahu. Kita itu kan kadang bingung tuh menentukan ini apa sih i'rabnya. Maf'ul lahu atau bukan? Ya kan? Karena yang nasab itu kan banyak. Ya, maf'ul lahu atau bukan? Atau jangan-jangan maf'ul mutlak, kan masdar. Maf'ul mutlak. Maka kata beliau, sihhatu wuqu'ihi, tandanya itu adalah sihhatu wuqu'ihi fi jawabi lima fa'alta. Benar terletaknya dia pada jawaban lima fa'alta. Artinya ketika ditanya dengan kalimat lima fa'alta, ya, kenapa engkau lakukan? Maka hal tersebut benar menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Falau qala qail fil mithalil awal. Jadi kalau dikatakan lima fa'alta atau ya lima fa'ala Zaidun misalnya kan, lima koma Zaidun misalnya kan, maka dia bisa menjadi jawabannya. Benar dia sebagai jawabannya. Paham di situ? Falau qala qailun fil mithalil awal. Nah, kalau ada yang berkata pada contoh yang pertama, apa? Qama Zaidun ijlalan li amrin. Ditanya 5 qama Zaidun, kenapa Zaid berdiri? Lakanal jawab, niscaya jawabannya ijlalan li amrin. Ya sudah. Kenapa Zaid berdiri? Ya, karena memuliakan amr. Benar tidak? Sebagai jawaban dari pertanyaan 5 qama Zaid, benar toh? Nah, maka dia adalah maf'ul lahu. Wa qis alaihi ma ba'dahu, dan kiaskanlah ya kepada hal ini apa yang setelahnya. Ya, 5 qasadta ya ilayya misalnya. Ya, kenapa kau datang kepadamu? Kenapa engkau datang kepadaku? Ya kan? Ibtigha'a ma'rufika. Ya kan, ibtigha'a ma'rufika, mengharap karena mengharap kebaikanmu. Ya, kiaskan saja sama. Buat pertanyaan demikian, kalau dia benar sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut, pertanyaan 5, kenapa? Karena tadi kan dia masdar yang menjelaskan sebab. Baik. Mafhum insyaallah. Alhamdulillah selesai maf'ul lahu. Dikit lagi tinggal maf'ul ma'a. Selesai kitab ini, lanjut kepada kitab yang berikutnya. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.